Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqtiktafa wa ba'du. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada hari-hari ini kita bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80. Marilah kita selalu ingat bahwasannya kemerdekaan ini merupakan nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita semuanya. Kemerdekaan inilah yang membedakan antara status kita manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Dan Allah yang memberikan rahmat nikmat kepada kita yang diabadikan dalam pembukaan UUD 45 atas berkat rahmat Allah. Kemudian kita juga tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mereka telah berupaya dengan darah dan air mata segenap potensi yang mereka miliki untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nabi bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak menyampaikan ucapan terima kasih penghormatan kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, maka kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apa sebenarnya arti daripada kemerdekaan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI disampaikan definisi dari kata merdeka ada 3. Yang pertama dapat diartikan sebagai bebas dari belenggu, penjajahan dan sebagainya. Arti kedua adalah tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Dan yang ketiga dari merdeka adalah dari kata merdeka tidak terikat, tidak bergantung pada pihak atau orang tertentu dan memiliki keleluasaan. Nah, dari 3 arti atau definisi merdeka ini mari kita bersama-sama untuk bermuhasabah, mengevaluasi apakah betul negeri kita ini sudah merdeka dari segala penjajahan hingga pantas menyebut predikat negara yang merdeka. Kalau dari penjajahan Belanda ataupun Jepang mungkin ya, tetapi penjajahan dari sisi yang lainnya. Tidak sedikit di antara kita yang justru terjajah oleh sebagian di antara kita sendiri. Kalau dalam proses perjuangan dulu ya, ada cerita pada saat perang Diponegoro itu 90% pasukan yang mendukung, yang berpihak kepada Belanda justru dari masyarakat pribumi atau lonto ireng lah istilahnya. Jadi pengkhianatan itu memang sejak dulu sudah terjadi. Ini yang perlu kita waspadai. Saat ini tidak sedikit di antara masyarakat kita yang justru berkhianat kepada bangsanya sendiri. Pada saat pidato kenegaraan kemarin ya, Bapak Presiden Prabowo menyampaikan ada 1063 penambang liar yang tidak berizin. Yang ini menimbulkan kerugian negara itu kurang lebih 300 triliun. Kalau kita bagi 300 triliun dengan warga masyarakat Indonesia ini kan kurang lebih satu orang harusnya mendapat sekitar 1,1 juta paling tidak. Tapi itu hanya dinikmati oleh segelintir dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada lagi informasi PPATK menemukan 36,67% dana PSN proyek strategis nasional itu mengalir ke rekening pribadi dengan dugaan korupsi mencapai 500 triliun. Nah, ini belum
diungkap oleh KPK ya. Jadi berarti sekitar 1.500-an nilai proyeknya yang dikorupsi 36% itu. Kemudian Indonesia juga merupakan negara dengan darurat judi online. Perputaran uang mencapai 327 triliun. Banyak sekali ya, dan sebagian ada para pejabat juga. Belum lagi tentang kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan ironisnya yang terjadi ini di Jawa Timur. Inilah sebagian kasus yang perlu untuk kita cermati dan kita waspadai. Hadirin rahimakumullah, kalau kita kembalikan posisi kita sebagai seorang muslim, bahwa sesungguhnya ada korelasi antara kemerdekaan dan kebahagiaan. Bagi seorang muslim, kemerdekaan dan kebahagiaan sejati adalah menjadi hamba Allah sepenuhnya dan merasa bahagia dengan menunaikan hak Allah dalam tauhid, merasa bahagia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, merasa bahagia berakhlak mulia, membantu sesama, serta memudahkan urusan orang lain. Kemerdekaan hakiki berarti mampu menanggalkan tekanan struktur sosial yang menyalahi nurani sambil tetap tunduk pada nilai-nilai yang menegakkan kemuliaan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ubudiyatu lillah, penghambaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba Allah itulah kemerdekaan, hiya hakikatul hurriyah, itulah hakikat kemerdekaan. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Orang yang tidak menghamba kepada Allah, maka dia menghamba kepada selainnya, kepada makhluk. Kalau orang tidak beribadah dan tidak menghambakan diri kepada Allah, maka dia menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada kalimat yang bagus sekali yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir. Beliau ini utusan yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, pimpinan kaum muslimin pada perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini perang antara pasukan kaum muslimin bersama dengan pasukan Persia pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun ke-14 Hijriah atau 636 Masehi. Jumlah yang tidak seimbang ya, kaum muslimin sekitar 36 ribuan tentara, sedangkan pasukan musuh itu sekitar kurang lebih 130-an ribu atau lebih, bahkan ada mengatakan sampai 200 ribu. Nah, sebelum perang itu panglimanya Persia meminta kepada perwakilan kaum muslimin untuk menghadapnya di tempat campnya ya, ada mengatakan istananya, ada mengatakan tenda yang mewah, disiapkan tempat yang mewah dengan permadani yang mewah, perhiasan-perhiasan singgasana, kemudian dia memakai mahkota yang mewah, dikasih emas-emas, bantal-bantal yang mewah supaya memberikan shock terapi kepada siapapun yang diutus untuk menghadapnya itu. Maka diutuslah Rib'i bin Amir yang menurut informasi orang ini bukan siapa-siapa, bukan panglima ataupun bukan pejabat dari kaum muslimin, bukan, tetapi orang biasa yang memang memiliki kepribadian yang luar biasa. Dan Rib'i bin Amir ini diceritakan pada saat ikut perang ini tidak punya modal, sehingga topi yang dipakai itu adalah panci yang biasa dipakai untuk masak di dapur. Pisaunya yang dibawa itu pisau dapur ya, bukan pedang. Kemudian yang kendaraannya keledai, bukan kuda. Nah, kemudian supaya dia agak gagah pada saat masuk menemui Rustum itu pinjam tombak temannya. Nah, itulah penampilan dari Rib'i bin Amir yang orangnya performanya pendek, tapi luar biasa pada saat berada di depan campnya daripada Rustum itu, dia disuruh minta izin tidak mau. Yang undang dia kok saya yang disuruh minta izin, enggak. Kemudian disuruh turun dari keledainya
juga tidak mau. Kemudian disuruh menanggalkan pedangnya, tidak mau. Kalau saya tidak diizinkan, saya pulang karena saya diundang, bukan karena saya menghadap. Akhirnya dibuat, jadi pintu gerbangnya itu dibuat pendek dengan maksud supaya pada saat masuk itu menunduk, memberikan penghormatan kepada Rustum. Tapi dengan ilham dari Allah, kecerdasannya, dia ketika masuk itu mendahulukan pantatnya. Jadi keledai sama dianya itu mendahulukan pantatnya daripada wajahnya. Jadi tidak memberikan penghormatan kepada musuh kafir. Itulah ya kegagahan daripada Rabi' ibn Amir yang intinya pada saat dia masuk juga sangat gagah dan dihormati ya. Tidak terpukau dengan perhiasan-perhiasan yang sangat banyak. Ketika Rustum bertanya, "Maja abikum, apa yang membawa kalian jauh-jauh dari Arab ke sini, ke Persia?" Maka Rabi' ibn Amir mengatakan kalimat-kalimat yang sangat bagus, yang ini sangat bagus untuk kita ambil pelajaran ya. Beliau mengatakan, "Laqad ibta'atsanallahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Sungguh Allah telah mengutus kami untuk menyampaikan misi. Yang pertama adalah linukhrija al-ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Tuhan manusia. Ini misi yang pertama. Yang kedua adalah wa min juril adyan ila adilil Islam, dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Dan yang ketiga, wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, dari kesempitan dunia menuju kepada keluasan dunia dan akhirat. Dan seterusnya, saya potong di sini ya. Jadi inilah kemerdekaan versi Rabi' ibn Amir yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi yang pertama, bahwa Islam ini diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan maksud untuk mengeluarkan hamba dari penghambaan kepada sesama hamba menuju kepada penghambaan kepada Allah Ta'ala. Ayat-ayat dalam Al-Quran banyak yang mendukung ini. Di antaranya surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul supaya mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, segala sesembahan selain Allah, termasuk sesembahan kepada sesama manusia. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul sejak zaman Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad untuk menjalankan misi suci. Misi suci itu adalah memerdekakan semua umat manusia dari penyembahan kepada selain Allah menuju penyembahan kepada Allah semata. Yang kedua adalah wa min juril adyan ila adilil Islam, dari kezaliman berbagai macam agama kepada keadilan Islam ya. Ada satu hadis Nabawi yang diceritakan bahwasanya beliau bersabda, kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman yang tidak terampuni, kemudian kezaliman yang terampuni, dan kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni adalah syirik. Apabila hambanya, seorang manusia, seorang muslim melakukan kesyirikan, maka apabila dia tidak bertaubat, maka itu tidak ada ampunannya. Kemudian kezaliman yang dapat diampuni adalah kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Dan dalam hal ini yang ketiga adalah kezaliman yang tidak dibiarkan, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada sesamanya, kepada selain manusia. Nah, dari 3 poin ini, Bapak-Ibu sekalian, tentang kezaliman ya, tentunya umat yang dari agama lain itu melakukan kesyirikan, berarti mereka menzalimi kepada Allah Ta'ala. Zulmun azim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Penghambaan itu hanya milik Allah. Kalau diberikan kepada makhluk, berarti dia telah melakukan kezaliman yang besar. Di samping itu, agama-agama lain mengajarkan dan mempraktikkan kezaliman. Bisa kita lihat bagaimana perjalanan masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Beliau dari Persia, kemudian berjalan
sampai ke Syam, kemudian sampai hampir ke wilayah Turki dan sampai ke Madinah. Pada saat beliau di Syam itu istilahnya ngawulo kepada salah satu pemuka agama dari Yahudi, yang mana orang-orang biasanya pada saat si pembesar agama ini masih hidup, mereka nitip sodakoh gitu ya, infak itu. Nah, ternyata ketika sudah meninggal ditemukan sebuah berangkas yang cukup banyak, pundi-pundi yang berisi banyak sodakoh dari jamaahnya. Jadi rupanya si pembesar agama ini mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, tidak dibagi kepada fakir miskin. Akhirnya dia tidak percaya dengan pembesar agama ini, kemudian berangkatlah ke Madinah dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Ini salah satu contoh bagaimana kezaliman yang ada pada agama lain. Kemudian misi ketiga, wa midiki dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Islam ini mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat. Menjadi budak dunia dan budak hawa nafsu itu belumlah merdeka. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba baju, dan celakalah pakaian yang sejenisnya yang terbuat dari wol ataupun sutra. Jika dia diberi, dia merasa senang. Apabila dia tidak diberi, dia marah. Nah, itu berarti ada pamrih kepada sesama manusia. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salatsu muhlikat wa salatsu munjiyat. Ada 3 faktor, 3 perkara yang membinasakan, dan ada 3 faktor yang menyelamatkan. Salatsu muhlikat, yang membinasakan adalah syuhun muta', kebakhilan yang ditaati, wa hawa mutabba', dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Wa salatsu munjiyat, dan 3 faktor yang menyelamatkan, khasyatullah fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sepi dan ramai, wal qasdu fil faqri wal ghina, dia hemat pada saat fakir ataupun dalam kondisi kaya, stabil. Kemudian yang ketiga, wal adlu fil ghadab waridho, dia memiliki sifat adil baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan yang ridho. Hadis sahih. Inilah pesan-pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, ya. Sehingga ada kalimat, ya, pesan daripada sebagian ulama kita tentang fadilah tauhid inilah yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Siapa orang yang bertauhid itu ada 3 karakter. Yang pertama, idza u'tiya syakar. Orang bertauhid itu apabila diberi maka dia berterima kasih, dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, apabila diberikan ujian dia bersabar. Wa idza atnaba istaghfar, apabila bersalah maka dia minta maaf, dia beristighfar. Fa inna haula'i tsalas unwanu sa'adah. 3 hal itulah sebagai tanda kebahagiaan seseorang. Inilah yang bisa kita ambil pelajaran, ya, dari kemerdekaan yang hakiki. Apabila tauhid itu menghunjam dalam diri kita, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita tidak terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi kita, ya. Yang terakhir, kalau kita ambil pelajaran dari pilar-pilar kemerdekaan, ya, dari kata merdeka yang terdiri daripada 7 huruf, maka kalau kita laksanakan, insya Allah kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki juga. Huruf M itu berarti mandiri, kemudian huruf E adalah empati, kemudian huruf R adalah reformasi, huruf D adalah dedikasi, huruf E adalah edukasi, huruf K adalah kolaborasi, dan A adalah adil. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita berempati bukan hanya pada masyarakat kita, tapi juga kepada saudara kita di Palestina, yang mana Palestina ini dalam sejarah sebelum kita merdeka sudah memberikan dukungan kemerdekaan. Tanggal 6 September tahun 1944, Palestina sudah memberikan dukungan kemerdekaan untuk RI. Kemudian setelah
merdeka yang memberikan dukungan pertama-tama adalah Mesir. Ini negara-negara Arab yang memberikan dukungan pertama-tama. Saya dengar informasi, alhamdulillah pada tanggal 18 kemarin sudah ada pengiriman bantuan dari masyarakat, dari negara kita lewat perintah Presiden Prabowo, kemudian dibawa lewat Jordan dan diterbangkan. Ada 800 ton bahan-bahan makanan yang diberikan kepada masyarakat Gaza. Mudah-mudahan ini bisa memberikan bantuan yang signifikan kepada masyarakat Gaza, karena mereka betul-betul sangat merasakan sangat kekurangan dalam hal ini. Mereka sama sekali tidak pernah merasakan selama ini makanan yang enak, bahkan gula pun juga tidak pernah, karena harga gula sangat mahal, yaitu $100 atau 1.700.000 1 kilonya. Ini sudah di luar jangkauan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemerdekaan pada mereka dan juga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya kita selalu dalam limpahan rahmat barokah dari Allah Ta'ala. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, kami persilakan. Sendiri ya. Ada satu pesan dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Jangan bertanya tentang apa yang diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang kamu berikan untuk negara. Artinya adalah kita mendahulukan kewajiban daripada hak. Kewajiban dari pemerintah mengayomi, memberikan fasilitas publik dan lain-lain kepada kita, tapi kita juga punya kewajiban kepada negara untuk senantiasa mentaati dalam hal yang baik. Kita berkontribusi yang positif dengan potensi-potensi yang kita miliki. Ketika semua memikul amanah dengan baik ya, dengan sepenuhnya, insya Allah akan diberikan keberkahan ya kepada semuanya. Ketika yang memimpin ini betul-betul menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, mereka adil ya, maka insya Allah akan tercipta kesejahteraan di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya potensi yang kita miliki ini sangat besar ya. Potensi sumber daya alamnya, sumber daya alam ada migas, non migasnya, itu sangat besar ya. Di Aceh ini ada sumber daya alam yang besar sekali. Belum lagi di Papua ya, sumber emas yang seperti itu. Tetapi karena penguasaannya saat ini masih belum berbasis keadilan ya, dan ya ada unsur-unsur yang kedzaliman tadi, maka nikmat ataupun manfaatnya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat kita. Jadi kembali kepada dedikasi ataupun pengabdian dari semuanya, baik yang berkuasa atau yang dipimpin, ini semuanya harus berkhidmat, memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara kita dalam rangka untuk mewujudkan. Itu adalah merupakan perintah Allah Ta'ala. Pada saat kita mentaati ulil amri, itu adalah wujud daripada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita melakukan kerjasama yang seperti itu. Allah a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Maaf kalau kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.